Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Advokat Jiwangga. Baru-baru ini sebuah insiden yang melibatkan tokoh publik menjadi viral. Dalam sebuah pengajian, seorang pedagang es diduga diolok-olok dan ini memicu perdebatan hangat di masyarakat. Apakah ini hanya candaan yang salah dipahami atau memang tindakan yang tidak etis? Mari kita bahas kasus ini lebih mendalam. Kejadian ini terjadi di Magelang dalam acara besar. Di tengah acara, tokoh publik tersebut berbicara kepada seorang pedagang es yang tetap berada di area jamaah, meminta agar dia segera menjual dagangannya. Nada yang digunakan dianggap kasar oleh banyak orang. Bahkan, pedagang tersebut terlihat terdiam sesaat. Netizen kemudian membanjiri media sosial dengan opini pro dan kontra. Kita akan analisis perbuatan tersebut dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang filsafat etika dan sudut pandang hukum. Pertama, dari perspektif filsafat etika, kita bisa tinjau dari tiga teori. Pertama, etika deontologi. Dalam pandangan Immanuel Kant, tindakan dianggap benar atau salah berdasarkan prinsip, bukan hasilnya. Menurut deontologi, merendahkan martabat manusia sekalipun dengan candaan melanggar prinsip dasar penghormatan terhadap sesama. Kedua, etika utilitarianisme. Berdasarkan utilitarianisme, tindakan diukur dari seberapa besar kebahagiaan yang dihasilkan. Apabila candaan ini malah menimbulkan rasa malu bagi pedagang dan kegaduhan di masyarakat, maka tindakan ini bisa dinilai tidak tepat. Ketiga, etika kebajikan atau virtue ethics. Aristoteles menekankan pentingnya kebajikan seperti rasa hormat dan empati. Dalam konteks ini, apakah candaan tersebut mencerminkan kebajikan moral seorang tokoh publik? Lalu, dari tiga sudut pandang ini, kita bisa bertanya, apakah tindakan tersebut menunjukkan nilai-nilai moral yang kita harapkan dari tokoh publik? Kemudian yang kedua, kalau kita melihat insiden ini dari sudut pandang hukum, tindakan yang dianggap merendahkan seseorang di depan umum diatur dalam pasal 310 ayat 1 KUHP. Pasal ini berbunyi, barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dihukum karena pencemaran dengan pidana penjara selama-lamanya 9 bulan. Artinya, jika ada niat atau sengaja melakukan tindakan yang menyerang kehormatan, pelaku bisa dikenai ancaman pidana. Dalam konteks kasus ini, apakah pernyataan tersebut dapat dikategorikan menyerang kehormatan pedagang es di hadapan publik? Itu menjadi pertanyaan kunci. Karena itu penting untuk meninjau apakah tindakan dalam video tersebut benar-benar memenuhi unsur pencemaran nama baik. Unsur seperti niat atau mens rea dan akibat yang dirasakan korban menjadi faktor penting dalam penentuan kasus ini di ranah hukum. Insiden ini mengajarkan kita pentingnya sensitivitas dalam berkomunikasi, terutama ketika kita berada di posisi yang diperhatikan publik. Dalam masyarakat yang majemuk, setiap kata memiliki konsekuensi besar. Filosofi etika membantu kita memahami bagaimana bertindak dengan bijak demi menjaga harmoni sosial. Jadi menurut kamu, apakah insiden ini hanya candaan atau tindakan yang tidak etis? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.